Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Desi Amelia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa materi tentang analisis regresi linear pada metodologi penelitian akuntansi. Nah sekarang saya akan mengulas kembali beberapa materi penjelasan yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Langsung saja kita simak. Nah, yang pertama itu ada analisis regresi linear berganda. Jadi analisis regresi linear berganda ini adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Jadi dapat analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam satu waktu pengamatan tertentu. Nah, dalam analisis regresi linear berganda ini kita akan melakukan uji instrumen. Dalam uji instrumen ini paling penting dilakukan karena dalam uji ini datanya yang kita ambil yaitu dari kuesioner. Kemudian hal ini perlu dilakukan karena di sini kita akan melihat apakah kuesioner itu memenuhi syarat validitas dan reliabilitas atau tidak. Jika kuesioner itu tidak memenuhi salah satu validitas dan reliabilitas, maka akan diganti dengan kuesioner yang baru. Kemudian uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan dari kuesioner yang telah dibuat oleh responden. Nah, untuk butir pernyataan tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru, atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data menggunakan program SPSS. Nah, sedangkan uji reliabilitas itu untuk mengetahui kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun data yang digunakan dalam waktu yang berbeda dan responden yang berbeda. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, peneliti yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Nah, tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid ada 5, yaitu ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Selanjutnya kita bahas mengenai analisis regresi data panel. Apa sih analisis regresi data panel itu? Yaitu gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Kemudian ada estimasi model regresi data panel. Ada 3 macam, yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Lanjut ke teknik pemilihan model regresi data panel. Ada 2 macam, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Nah, uji Chow ini digunakan untuk memilih model apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau fixed effect model. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti common effect model jika
probabilitas cross section F dan cross section C square lebih dari 0,05. Kemudian HA, model mengikuti fixed effect model jika probabilitas cross section F dan cross section C square kurang dari 0,05. Sedangkan uji Hausman itu digunakan untuk memilih model apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross section random dengan hipotesis yaitu H0 model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas cross section random lebih dari 0,05. Kemudian HA model mengikuti fixed effect model jika nilai probabilitas cross section random kurang dari 0,05. Nah, lanjut ke uji asumsi klasik regresi data panel. Dalam regresi data panel, model yang berbasis OLS adalah common effect model dan fixed effect model. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau fixed effect model. Sebaliknya, apabila persamaan regresi data panel lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena random effect model menggunakan pendekatan general least square dalam teknik estimasinya. Nah, uji asumsi klasik ini terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Tapi dalam uji asumsi klasik data panel ini tidak semua uji dilakukan, tetapi hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang perlu dilakukan. Nah, uji multikolinearitas perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Kemudian uji heteroskedastisitas itu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan dari residual model regresi data panel. Setelah uji asumsi klasik, kemudian ada uji kelayakan model atau uji F. Nah, pada uji ini menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, pada koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Kemudian ada uji T. Hasil uji T ini menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesisnya dalam uji T ini adalah jika perbandingan T statistik dengan T tabel. H0 jika nilai T statistik kurang dari T tabel. HA jika nilai T statistik lebih dari T tabel. Nah, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka HA diterima. Artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Enak badan. Sehat-sehat ya teman-teman semua, jaga-jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, bye-bye. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.